Tidak ada bedanya Khabib lembut, kasar bodoh, maupun pintar. Mereka memang suka klaim sejarah. Sangat wajar jika kiai sekarang melawan. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Cuma minta masyarakat jangan percaya hal kebohongan-kebohongan historis seperti itu. Terserah Anda. Semakin kelompok itu melakukan manipulasi, maka konsekuensinya ada jawaban yang untuk melakukan bentuk perlawanan itu. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Jadi kalau Imam Bonjol dikatakan sebagai Balawi, ya ketawa aja saya. Dan antum Indonesia nggak mengenal Islam kecuali dari Yaman. Maka belilah persembahkanlah sesuatu kepada Yaman, sebagaimana Yaman mempersembahkan sesuatu kepada antum. Memang ada satu kelompok, saya tidak sebut nama, kelompok itu mengglorifikasi dan menafikan yang lain. Itulah sebabnya yang lain mencoba untuk melakukan bentuk pembelaan, bentuk perlawanan, dan saya kira wajar itu. Kenapa? Semakin kelompok itu melakukan manipulasi, maka konsekuensinya ada jawaban yang untuk melakukan bentuk perlawanan itu. Nah, itulah sebabnya pengkajian secara akademik sekarang dibongkar. Ini bukan persoalan internal umat Islam yang menjadi problem, tapi semua harus duduk bersama mengkaji secara bijak dan secara akademik harus dilakukan. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad.
Ini akhir zaman, kita semua lihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai Habib dengan kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Gak keluar dari situ. Karena dendamnya kepada Habib Rizik sehingga akhirnya demikian. Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad. Beliau bukan penjahat kok, bukan koruptor. Beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat. Beliau nggak pernah ngerugiin negara. Beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara. Beliau itu bukan penjahat, saudara. Bukan penjahat. Apa masalahnya dia? Sehingga dicecar sedemikian rupa, cuman masalah prokes doang 4 tahun, saudara. Berapa banyak di luar sana pejabat, aparat, bahkan rakyat yang melanggar prokes gak ada yang ditahan. Kenapa cuman Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata yahudian atau nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in shoma wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in shoma wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya yang membahas masalah fadailul ahlul bait, keutamaan para habaib, bukan dari mulut saya, bukan dari mulut Habib Khalid wala Habib yang lain, bukan, tapi daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya kewajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau saya yang bicara begini, akan ada pertanyaan, itu maunya Habib, itu maunya dia, itu mah dalil buat-buatan dia. Terserah Anda. Cuma minta masyarakat jangan percaya hal kebohongan-kebohongan historis seperti itu. Sebab kalau orang mau berbicara tentang sejarah, sumbernya ada nggak? Iya, harus dipertanggungjawabkan. Jangan cuma kayak apa lalu ngomong di masjid seakan-akan seperti itu. Ya, tunggu dulu. Sumbernya apa? Dari mana? Ilusi. Ya, saya bukan persoalan keturunan Arabnya, tapi pendapatnya, pernyataannya itu yang nggak benar. Begini, ini berkaitan dengan persoalan kemerdekaan kita, proklamasi kita. Tadi siang, tadi pagi, itu ada satu TV yang ketika memperlihatkan tentang masuknya Islam di Indonesia dan di Jakarta didirikan masjid dan sebagainya, lalu ada yang ngomong begini, Bung Karno menanyakan kepada Habib, kapan kita proklamasikan kemerdekaan? Katanya Habib itu berkata secepatnya. Nah, menurut saya Bung Karno nggak pernah cerita tentang itu kok. Lalu proses yang namanya proses proklamasi 17 Agustus itu melalui suatu proses dari tanggal 15 saja sudah terjadi perbedaan pendapat antara Syahrir dan Soekarno-Hatta. Nah, yaitu Syahrir setelah mendengar bahwa Jepang sudah kalah, maka pada tanggal 15 itu, maka Syahrir mengatakan, Bung Karno saja yang memproklamasikan kemerdekaan, nggak usah orang lain, lewat radio aja. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak mau. Nah, lalu maka yang menentukan itu adalah sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka rapat di situ. Nah, disitulah ditentukan
bahwa rencana awalnya, andai kata tidak ada tentangan antara Sahrir dan pemuda dengan Bung Karno Bung Hatta, itu rencananya tanggal 16. Tapi kan diculik. Nah, karena diculik, akhirnya tertunda. Nah, baru setelah kembali ke Jakarta, langsung bukan ke rumahnya masing-masing, tapi ke rumahnya Maeda. Nah, di rumahnya Maeda itulah mereka kumpul sekitar ada 30-an orang kalau nggak salah. Dan Habib nggak ada di situ. Nggak ada. Sepanjang yang saya ingat nggak ada itu. Yang ada di situ orang-orang muda, teman-temannya Sahrir, dan di buku manapun juga nggak ada. nggak ada. Bung Karno nggak pernah bicara dalam bukunya. Sandy Adam juga Bung Karno nggak cerita tentang hal itu. Jadi Hatta juga nggak ada. Jadi ya saya minta agar supaya jangan mengembangkan cerita-cerita yang berkaitan dengan proklamasi dan kemerdekaan Indonesia kalau Anda tidak tahu, gitu loh. Ini kemarin juga setelah saya bicara dengan siapa namanya, Roma Irama, lalu beberapa waktu kemudian Pak Mahbub MD juga menerangkan itu, malah secara panjang lebar. Ya jangan menganggap bahwa kita ini seakan-akan tidak ada peranan, seakan-akan mereka semua yang punya peranan. Itu pernyataan Pak Mahbub MD. Ya saya juga beranggapan seperti, ya yang melaksanakan, yang merencanakan proklamasi itu tidak dengan itu pun dilakukan oleh karena segera Jepang kalah kan. Makanya ada proses di situ, lalu Soekarno Hatta diculik, baru kembali. Nah, kembalinya kemana? Bukan ke rumah masing-masing, ke rumahnya Maeda. Ini ada katanya kalau yang Habib itu ya, Habib Kuitang itu yang nasehat, berikan Soekarno nasehat, Habib Idrus penggagas. Iya, kalau memberi nasihat apa? Terus ini ada Habib Idrus penggagas merah putih. Enggak ada itu. Itu juga enggak benar. Yamin, ada bukunya di sini nih. Apa judulnya? 6.000 tahun Sang Merah Putih. Jadi tidak mungkin kalau dia yang menasihatin untuk memakai. Yamin sudah nulis berapa bukunya, tembalnya sekitar 400 halaman. Sini ada Habib Hussein Mutahar menyelamatkan bendera pusaka dan merancang tata cara pengibaran. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Itu semua ilusi itu. Yang menjahit itu jelas Fatmawati kok. Bendera merah putih itu. Yang menjahit diambil lalu dibikin bendera. Itulah yang menjadi bendera pusaka. Jadi semua yang dikatakan tadi itu ilusi. Ya saya bukan persoalan keturunan Arabnya, tapi pendapatnya, pernyataannya itu yang nggak benar. Itu merusak pengertian orang dan pemahaman orang tentang sejarah dalam proses bagaimana Bung Karno, Bung Hatta kemudian mengucapkan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Tidak ada itu, yang mengatur itu mereka. Tidak ada hubungannya dengan nasihat dari siapa dan sebagainya, nggak ada itu. Itu kondisi yang menyebabkan itu segera terjadi kaitan dengan kondisi yang dihadapi oleh Jepang yang menjajah kita. Nah dia kalah langsung. Sahrir dengar langsung minta. Malah Sahrir katakan Bung Karno sendiri aja lewat radio. Tapi kan tidak mau mereka karena ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan, dan undangannya sudah dikirim oleh Bung Hatta ke masing-masing anggota 22 orang itu. Nah, tapi nggak jadi kan, karena diculik. Jadi apa yang dikatakan
apa tadi Habib-Habib itu sama sekali nggak ada itu. Tapi menurut Prof, kenapa hal tersebut bisa akhirnya terjadi? Maksudnya ada pernyataan liar seperti itu. Saya sendiri nggak tahu. Saya nggak tahu andai kata saya tidak diundang oleh Roma Irama mengundang saya, dan dia juga tidak memberitahu akan membicarakan hal itu. Nanti di sana baru ngomong ya. Tapi saya kan sudah, dalam pikiran saya kan nggak ada masalah itu. Nah. Itu sudah ada di dalam. Iya, jadi tolong masyarakat jangan terpengaruh oleh cerita-cerita yang nggak benar. Siapapun, ini tidak ada kaitannya bahwa ada Habib keturunan Arab mau mengajukan seperti itu, sama sekali nggak ada. Tapi kalau ini terus terjadi, dampaknya apa? Dampaknya seakan-akan Soekarno nggak punya peranan, Hatta nggak punya peranan, Syahrir nggak punya peranan, mereka semua. Padahal yang berperan justru ya. Iya, justru kapan ketemunya juga belum tentu, kapan dinasehatinya kapan, kan nggak tahu orang, nggak ada itu. Bukti sejarah nggak ada. Nggak ada. Kalau ada bukti, kalau ada itu pasti Soekarno ngomong. Pasti dalam bukunya Hatta juga ngomong. Tapi nggak ada. Dalam bukunya siapa orang Amerika yang menulis, Cindy Adams juga nggak. Bung Karno itu kan orangnya terbuka. Dalam bukunya Cindy Adams dia cerita macam-macam, tapi tidak satu pun yang menerangkan tentang hal itu. Jadi ya saya cuma minta masyarakat jangan percaya hal kebohongan-kebohongan historis seperti itu. Sebab kalau orang mau berbicara tentang sejarah, sumbernya ada nggak? Iya kan? Sumber tertulisnya, dan orang yang memberikan keterangan bisa nggak dipercaya? Itu yang harus dipahami. Jadi saya menyampaikan ini supaya masyarakat tahu bahwa tidak segampang itu orang ngomong tentang sebuah peristiwa sejarah, apalagi peristiwa sejarah yang demikian penting, yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan kita. Gitu loh. Harus ada pertanggungjawaban. Iya, harus dipertanggungjawabkan. Jangan cuma kayak apa lalu ngomong di masjid seakan-akan seperti itu. Ya, tunggu dulu. Sumbernya apa? Dari mana? Sepanjang saya belajar sejarah dari SD sampai sekarang nggak ada pernah dosen saya, guru saya yang ngomong tentang hal itu. Ini kan aneh aja. Jadi sekali lagi saya mohon kepada masyarakat, ya kalau ada orang ngomong aneh seperti itu ya jangan dipercayalah. Nggak begitu proses kemerdekaan kita. Proses proklamasi kemerdekaan kita itu adalah sesuatu yang merupakan bagian dari situasi yang berkembang pada waktu itu. Yaitu dengan kekalahan Jepang tanggal 14, lalu tanggal 15, Syahrir mau memaksa Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan, dan Soekarno cukup ngomong di radio, tapi mereka menolak. Tadinya rencananya panitia persiapan kemerdekaan itu mau kemerdekaan itu tanggal 16, tapi kan dua orang ini diculik, nggak jadi, maka baru besoknya. Dan rumusan proklamasi itu sendiri bukan diadakan di rumahnya Soekarno atau rumahnya Hatta, tapi justru di rumahnya Maeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Nah, waktu kembali mereka ada 30-an atau 40-an orang, Maeda naik ke atas
di tempat tidurnya, nah, mereka di bawah ini. Disitulah dirumuskan kalimat proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus. Gitu loh ceritanya. Jadi nggak ada itu. Nggak ada Habib memberi nasihat ini segala macam, nggak ada itu. Ya. Yang dikatakan juga sang merah putih segala macam itu nggak ada. Yamin sudah nulis buku tebal. Nggak ada itu. Dan Yamin nggak sebut siapa-siapa. Dia nggak sebut nama orang itu tadi dalam buku itu. Kalau dia percayakan hal itu, ya tentu dia tuliskan. Ini nggak ada. Justru ini sebagai penistaan atas pahlawan-pahlawan kita ya. Iya, iyalah. Artinya mau menyingkirkan orang lain dan membawa dirinya ke atas seakan-akan dia yang hebat. Nggak ada itu. Nggak ada itu.